Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk melakukan wawancara mengenai materi hakikat manusia dan manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Sebelum kita memulai sesi wawancara, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Istimoni Dahanum dan rekan saya Alpina Damayanti. Kami dari mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi Istanbul 2019 untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, kita masuk saja ke pertanyaan pertama yang akan dibawakan oleh saudari Alvina. Kepada saudari dipersilakan. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ustadz mengenai orang-orang yang lalai akan hakikatnya sebagai manusia berupa tanggung jawab kepada Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mungkin langsung saja ya untuk menjawab pertanyaan pertama. Ketika kita melihat seseorang yang lalai, ya, tanggung jawabnya sebagai manusia di hadapan Allah, pastinya mereka pasti adalah orang-orang yang rugi, ya, orang-orang yang ketika tidak diberi kesempatan untuk, ya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bahwa memang tugas manusia diciptakan Allah di muka bumi ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau hari ini bagi mereka yang lalai sebagai makhluk Allah di muka bumi ini, ketika mereka tidak beribadah kepadanya, mereka adalah orang-orang yang rugi. Baik, terima kasih pada Ustadz atas jawaban dari pertanyaan pertama. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua yang akan dibawakan juga oleh saudari Alvina. Baik, pertanyaan kedua, apakah masih banyak yang Bapak temukan selama menjadi Ustadz orang-orang yang lalai tersebut seperti mabuk ataupun mencuri, dan apa tindakan Ustadz sebagai pemuka agama? Ya, memang kalau kita lihat ya, sebuah kemungkaran itu memang sejak dulu sampai sekarang sampai hari kiamat itu pasti akan tetap ada. Dan apalagi di akhir zaman, ya, kalau orang dulu orang buat maksiat itu diam-diam, tapi kalau sekarang pasti mereka sudah terang-terangan, dan itu kadang di depan mata kita kadang. Makanya ini masih ada yang kita lihat seperti ini. Lantas bagaimana yang harus kita lakukan? Ya, tentunya kita punya kemampuan terbatas. Walaupun dalam satu hadis Nabi itu dikatakan apabila kita melihat satu kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka rubah dengan tangan kita. Artinya ketika rubah dengan tangan kita, itu berarti yang punya kekuasaan. Kalau punya kekuasaan mungkin gampang saja. Ketika ada satu kemaksiatan judi di depan mata kita yang meresahkan masyarakat, kalau dia sebagai pemerintah otomatis itu selesai sebenarnya. Ya, tapi kalau nggak sanggup, fabilisan nih dengan lisan kita. Ya, kalau saya sebenarnya karena posisi saya sebagai tokoh agama, ya, paling hanya bisa sampai pada tingkatan yang kedua ini, hanya menyampaikan, memberikan nasihat, memberikan satu masukan kepada mereka tentang bahayanya apa yang mereka perbuat. Dan jikalaupun kadangkala ketika kita ucapkan, kita sampaikan nasihat kepada mereka, kadang tak terima bagi mereka, itu kita kadang juga melihat satu kondisi. Kalau seandainya berbahaya kondisinya, paling hati ini kita resah. Minimal bagi kita, resahnya hati kita ketika melihat satu hal yang terjadi di depan mata kita, itu minimal seperti itu. Ya, itu tanda lemah iman kita. Tapi jangan lupa, ketika hati kita resah, disanalah kesempatan kita untuk mendoakan mereka. Kenapa? Hari ini mereka belum dapat hidayah, tapi bisa jadi dengan doa-doa kita, mudah-mudahan mereka dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga suatu saat nanti pasti mereka akan berubah. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di kajian tadi, Umar itu didoain Nabi. Ya, karena doa Nabi akhirnya diijabah. Nabi itu berdoa dua Umar. Ya, tapi yang dikabulkan Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab mendapatkan hidayah, sehingga dia berubah menjadi orang-orang hebat, menjadi orang yang beriman kepada Allah. Dan bisa jadi
Hari ini mereka yang hari bermaksiat di hadapan kita, sebenarnya mereka kepingin jadi orang baik, tapi dikuasai oleh nafsunya sehingga terkalahkan imannya, sehingga lebih dominan pada nafsunya. Tapi kita hakul yakin bahwa seseorang itu pasti bisa berubah. Kalau dulu dia punya masa lalu, maka dia punya masa depan untuk bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih kepada Al-Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan kedua. Kita masuk ke pertanyaan terakhir yang akan saya bawakan, yaitu apakah pandangan Ustadz mengenai generasi muda saat ini yang akan menjadi penerus sebagai khalifah Allah di bumi? Ya, pandangan generasi muda ya. Ya, untuk memahami tentang khalifah ya di muka bumi ini, pastinya harapan kita punya rasa optimis lah ya, untuk bisa menjadi khalifah terbaik. Yang dikatakan khalifah di muka bumi ini kan yang mereka yang mampu memakmurkan bumi Allah, yang mampu menebarkan kebaikan, yang mampu menjadi orang bermanfaat bagi siapapun. Itulah hakikat khalifah di muka bumi ini. Maka bagi generasi muda, ya, jadilah khalifatullah fil ardi, jadilah khalifah Allah di muka bumi yang bisa mampu memberikan kontribusi terbaik untuk umat ini dengan cara islahun nafsi, memperbaiki diri, diiring dengan islahul usrah, memperbaiki keluarga, sehingga muncullah islahul ijtima, memperbaiki kondisi masyarakat. Ketiga hal inilah yang harus kita bareng-bareng kita lakukan. Kalau satu pribadi mereka memperbaiki diri, berapa banyak yang mereka memperbaiki dirinya? Nah, berarti ya, semakin banyak otomatis masyarakatnya menjadi orang yang baik. Inilah harapan kita ya, tapi tentu ada tantangannya. Pasti sesuatu yang kita lakukan pasti ada tantangan. Kita tidak bisa melarang mereka. Kita harus buat apa untuk generasi muda? Ya, kita nggak bisa melarang orang judi, nggak bisa melarang orang narkoba. Tak sanggup untuk melarang mereka. Kita cari generasi muda untuk berbuat kebaikan yang lain. Jadi harus disimbangkan, sehingga kebaikan yang terorganisir akan mampu mengalahkan kebatilan yang terorganisir pula. Jadi begitulah upaya kita, harus ada rasa optimis untuk supaya kita semuanya bisa menjadi khalifah Allah di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Allah alam ya. Baik, sudah semua pertanyaan Ustadz jawab dengan sangat baik dan sangat memuaskan untuk kami pribadi. Kami berterima kasih kepada Ustadz atas waktunya yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kepada kami. Akhirul kalam, kami akan tutup wawancara kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tokoh masyarakat, yaitu Ketua Ibu Perwiritan Perumahan Mutiara Biru, khususnya di Masjid Al-Ikhlas, atas kesempatan untuk wawancara dengan kami untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelum kami memulai wawancara kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Istimoni Dahanum dan rekan saya Alpina Damayanti. Kami mahasiswi program studi Pendidikan Akuntansi Istanbul 2019 Universitas Negeri Medan. Baik, kita akan memasuki pertanyaan pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Alvina. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai orang-orang yang lalai akan hakikatnya sebagai manusia berupa tanggung jawab kepada Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai tokoh masyarakat juga di sini melihat dari pertanyaan adik-adik, ananda-ananda saya, bahwa hakikatnya
bagaimana manusia yang lalai atas perintah Allah lah ya, kita bilang. Kalau saya melihatnya itu adalah sebagian daripada iman. Mereka yang lalai itu adalah mereka yang tidak mempunyai iman. Kalau manusia itu mempunyai iman, insya Allah dia tidak akan pernah lalai akan tanggung jawab dia kepada Allah. Bagaimana saya bilang seperti itu? Karena kalau orang yang beriman, dia pasti akan ada punya perasaan takut gitu. Kalau dia meninggalkan tanggung jawab dia kepada Allah. Tapi karena dia tidak ada iman di dalam hati dia, dalam kolbu dia, maka dia tidak merasa punya beban gitu. Jadi kalau saya merasa cuma kunci satu, karena mereka tidak beriman. Banyak muslim tapi belum tentu mukmin. Kalau mukmin itu adalah manusia muslim dan juga manusia yang beriman. Tapi kalau dia ngaku muslim, dia tidak mukmin. Jadi kenapa? Yaitu dengan caranya gimana? Dia lalai akan semua tanggung jawab dia kepada sang Khalik atau sang pencipta dia. Nah, ada lagi yang bisa ditambahkan? Ini apa terakhir? Maksudnya sikap gitu atau gimana? Pendapat aja ya. Kalau pendapat itu ya saya rasa itu aja, bahwa di dalam diri dia itu belum ada iman gitu. Jadi kalau dia ada iman, insya Allah dia tidak akan meninggalkan atau melalaikan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Itu aja. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah menjawab pertanyaan pertama dengan sangat baik dan memuaskan. Baik, kita akan melanjutkan ke pertanyaan kedua yang akan dibawakan oleh Saudari Elvina. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah masih banyak yang Ibu temukan selama menjadi tokoh masyarakat orang-orang yang lalai tersebut, contohnya saja seperti mabuk atau berjudi, dan apakah tindakan Ibu sebagai tokoh masyarakat? Di lingkungan kami ini, mungkin kalau di lingkungan perumahan Mutiara Biru ini bisa dibilang hampir 10% saja yang melakukan kelalaian itu. Tapi kalau di luar dari lingkungan kami itu bisa dibilang hampir 70% yang melalaikan itu dengan berjudi, bermabuk-mabukan, karena mereka itu udah semacam kayak turun-temurun. Jadi kalau saya, alhamdulillah di lingkungan saya ini, kalau cara untuk bagaimana menyikapinya mereka, saya pendekatannya dengan istrinya, dengan istri-istri beliau gitu. Bagaimana kita suka ajak pengajian, kita suka ajak kajian, memberitahu bahwa itu tuh tidak baik, tolong ditinggalkan. Jadi saya tidak, memang sebagai perempuan tidak langsung menjumpai bapak-bapak yang melakukan itu, tapi saya pendekatannya melalui istrinya. Jadi dengan istrinya saya suka kasih tahu begini. Jadi istrinya itu yang nanti akan menegur sang suami, dan insya Allah mudah-mudahan di Mutiara Biru ini yang seperti itu tuh udah mulai sedikit-sedikit terkikis. Karena apa? Karena mereka sudah mau bergabung untuk menjadi badan kenajaran masjid. Jadi yang seperti itu mudah-mudahan insya Allah di lingkungan kami sudah sedikit lah, hampir sekitar 10% saja. Itu aja. Baik, terima kasih kepada Ibu, maksud saya. Jadi kami akan memasuki pertanyaan terakhir yang akan saya bawakan sendiri, yaitu mengenai apakah pandangan Ibu mengenai generasi muda saat ini yang akan menjadi penerus sebagai khalifah Allah di bumi. Kalau pandangan saya untuk generasi ini sebagai khalifah, rasanya tipis harapannya. Kenapa? Karena melihat dari kondisi zaman yang sekarang ini, akhir zaman yang luar biasa, kayaknya apalagi dengan adanya pandemi, mereka tidak bersekolah, mereka megang handphone. Rasanya untuk adanya khalifah di bumi ini itu hanya kehendak Allah. Cuma kita sebagai orang tua itu wajib kita ibaratnya selalu menuntun mereka. Kita selalu dalam arti kata harus punya harapan besar, walaupun kalau kita melihat kondisinya untuk saat ini jauh dari yang kita harapkan. Tapi kita sebagai orang tua yang bisa mengajarkan generasi penerus itu, ya dengan jalan seperti apa, melakukan kayak semacam mobilisasi atau sosialisasi dengan cara menjadikan remaja-remaja masjid, dengan mengadakan sosialisasi bahwa kita ini sebagai orang muslim, kita wajib melakukan kewajiban kita kepada Allah, kepada semua, kepada manusia, hablum minallah, hablum minanas. Jadi kalau saya rasa harapan itu tipis, tapi kita harus tetap berharap dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tetap ada generasi penerus untuk menjadi khalifah-khalifah di bumi yang meneruskan agama-agama dan syiar-syiar agama Allah. Itu aja menurut saya.
Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah menjawab semua pertanyaan yang kami berikan. Terima kasih juga Ibu telah meluangkan waktu untuk wawancara dengan kami. Mungkin itu saja dari kami. Kami tutup. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Al-Ustadz Hardi Muhammad Hardi Pratama Lubis sebagai narasumber untuk tugas dari mini riset mengenai materi hakikat manusia dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Sebelum kita memasuki sesi wawancara pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Istimewa Hanum dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Medan dan rekan saya. Saya Alvina Damayanti dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Medan. Baik, kita akan memulai sesi wawancara untuk memenuhi tugas dari mini riset mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga akan dibawakan oleh Saudari Alvina Damayanti. Kepada Saudari, dipersilakan. Oke. Terima kasih kepada Saudari Isti. Baik, pertanyaan pertama, apakah Saudara Hardi pernah mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal baik yang berkaitan dengan hakikat manusia dalam Islam? Baik, terima kasih kepada Saudari Alvina Damayanti. Sebagai seorang yang dianggap sebagai guru ngaji, ya, maka kita tuh sering itu ngajak murid-murid kita ataupun orang tua murid kita untuk menjalankan hakikat mereka sebagai manusia. Seperti yang kita ketahui, hakikat manusia di muka bumi ini ada dua. Yang pertama dalam Quran surah Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tuh menciptakan kita sebagai khalifah, pemimpin, imam di muka bumi ini. Yang kedua, Allah tidak akan menciptakan kita dalam Al-Quran itu, Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tentunya sebagai seorang yang dianggap oleh masyarakat sekitaran sini sebagai seorang yang guru ngaji, ataupun ada yang bilang itu ustadz, padahal kita enggak ustadz gitu kan, kita sering ngajak mereka untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat, menjaga sholat 5 waktu, mengajarkan anak-anak tentang bagaimana sholat itu pentingnya bagi kehidupan. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau kita tidak sholat, maka kita akan menghancurkan agama kita. Maka itu yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Itulah yang kita ajarkan kepada masyarakat yang ada di sini, betapa pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagaimana menjalankan fungsi mereka sebagai imam, sebagai khalifah, sebagai seorang pemimpin di muka bumi ini. Bukan hanya memimpin dalam artian memimpin sebuah negara, sebuah daerah, sebuah universitas, sebuah keluarga. Kita juga mengajarkan kepada mereka betapa pentingnya menjaga, memimpin diri mereka sendiri untuk selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan kedua, lalu mengapa sampai saat ini masih banyak sekali orang yang bisa melakukan hal-hal yang tidak baik yang melunturkan hakikatnya sebagai manusia dalam konsep Islam, seperti contohnya itu mencuri, minum minuman keras, bahkan sampai membunuh? Oke, baik. Mereka bukan melunturkan hakikat mereka sebagai khalifah. Mereka bukan melunturkan hakikat mereka sebagai seorang imam, seorang pemimpin di muka bumi ini. Dan juga mereka tidak melunturkan hakikat mereka sebagai manusia yang juga beribadah kepada Allah. Hanya saja
pada saat mereka sedang melakukan perbuatan maksiat seperti mabuk-mabukan, berzina, bahkan mereka merampok ataupun mencuri, bukan mereka kehilangan hakikat mereka sebagai manusia. Dalam hadis Rasulullah SAW, iman kita itu kadang naik, kadang turun. Mungkin saja ketika mereka sedang berbuat maksiat seperti yang sudah saya katakan di awal ataupun tadi, maka imannya itu sedang turun. Makanya ada doa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita untuk bagaimana caranya ketika iman kita down, ketika iman kita turun, maka jangan sampai turun kali gitu loh. Ketika turun iman kita, maka kita terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka bukan meninggalkan hakikat mereka sebagai manusia, tapi mereka hanya merasa bahwasannya Allah tuh nggak adil sama mereka. Banyak beberapa orang yang berbuat maksiat itu, alhamdulillah saya juga salah satu pembina ataupun founder dari Rumah Hijrah, di mana ada orang-orang yang di situ tuh, di dalam rumah dalam naungan kita hijrah itu, banyak orang-orang yang bandar narkoba, mantan PSK, ya, dan segala macamnya. Mereka nanya kepada kita, sebenarnya dari dulu kami ingin tobat kepada Allah, kami ingin kembali kepada Allah, tapi kami nggak diterima di masyarakat. Itu kayak mana, Ustaz? Itu kayak mana, Bang? Kami nggak diterima, Bang. Kami kalau masuk masjid dituduh mencuri lah. Kami kalau masuk ke masjid dibilang bandar sabu lah. Kami masuk ke masjid dibilang masa perempuan hina kayak kau sholat di masjid. Nah, stigma yang kayak ginilah membuat mereka tuh trauma untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga harus mengajarkan kepada masyarakat. Harus banyak-banyak husnuzon kepada orang-orang seperti itu. Mereka mau tobat. Mereka paham gitu loh. Bahwasanya tobat Allah itu luas sekali. Rahmat Allah itu besar sekali. Tapi mereka dijudge oleh masyarakat yang ada di sekitar mereka. Mereka dianggap sebagai sampah masyarakat. Padahal mereka mau tobat gitu loh. Ini yang harus kita ajarkan kepada masyarakat. Mereka mau tobat tapi nggak tahu caranya mau tobat. Tapi nggak tahu jalannya mau tobat. Makanya terus mereka lakukan perbuatan maksiat itu. Terus mereka pergi ke tempat yang salah. Padahal tempatnya ada di masjid. Padahal tempatnya ngaji. Padahal tempatnya pergi ke tempat orang-orang yang alim, ke tempat ustadz, ke tempat kiai. Gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk tetap menjaga hakikat manusia yang ada pada diri Anda, khususnya sebagai guru ngaji? Hakikat manusia sebagai yang bisa kita lakukan sebagai saya seorang guru ngaji itu ya. Yang pertama adalah kita harus bergaul kepada orang-orang yang mau mengaji juga, gitu. Artinya bergaul dari tempat orang yang benar, gitu kan. Maka pergaulan itu sangat penting bagi kita untuk terus istiqomah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua, kita jangan bosan. Bosan kita untuk belajar, untuk nanya, untuk sharing sama orang-orang yang lebih berilmu dibandingkan kita. Yang ketiga, kita harus introspeksi diri kita. Kita harus lihat diri kita ini kayak mana nih, udah baik belum? Selama ini banyak yang bilang, ini baik kok katanya. Padahal dari kita belum baik. Kita harus benar-benar introspeksi diri kita. Kalau kita ini adalah manusia itu punya salah. Kalau seperti itu, maka kita akan tetap melaksanakan hakikat kita sebagai manusia. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih
kepada saudari Alvina yang telah menanyakan pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga, dan sudah dijawab dengan jelas oleh saudara Hardi. Baik, pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan keempat, kelima, dan keenam, akan saya tanyakan. Manusia pada dasarnya diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah. Manusia tidak pernah apabila manusia itu tidak pernah menjadi pemimpin, bagaimana menurut saudara, apakah menyalahkan hakikatnya sebagai manusia? Tidak menyalahkan hakikat mereka sebagai manusia. Di awal saya katakan, hakikat dalam inni ja'ilun fil ardi khalifah dalam Quran surah Al-Baqarah itu bukan sebagai seorang pemimpin negeri seperti presiden, seperti gubernur, seperti wali kota kalau di universitas, bukan seperti rektor yang memimpin universitas, bukan seperti dekan yang memimpin satu fakultas, bukan seperti kaprodi yang memimpin satu prodi dalam satu fakultas, bukan seperti kalau kita di UIN itu Kosma, atau kalau di Unimed saya nggak tahu Komting apa segala macam itu ketua kelas, bukan mereka yang memimpin seperti ketua kelas memimpin kelas, tapi mereka tuh memimpin dirinya sendiri, gitu loh. Maka dalam ini ja'ilun fil ardi khalifah itu dalam Quran surah Al-Baqarah itu bukan seperti itu. Tapi bagaimana cara kita untuk memimpin diri kita sendiri agar selamat di dunia maupun di akhirat. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya dunia ini adalah tempat kita untuk singgah. Bentar aja kita di dunia ini. Kalau kita ini ibarat umpama kata ulama-ulama kita itu seperti macam bandara, macam pelabuhan, cuma tempat transit singgah. Habis itu kita pergi lagi ke perjalanan yang jauh melelahkan ke depan. Kampung kita nggak di sini, kita cuma sementara di sini. Atau persatu di antara kita pasti akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Nah, bagaimana caranya memimpin kita untuk bisa kembali ke kampung halaman kita di negeri akhirat di surga? Itulah yang disebut dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Selamat kita di dunia dan selamat kita di akhirat. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat saudara tentang pemimpin di sekitar Anda, seperti di lingkungan rumah Anda, lingkungan rumah saudara, lingkungan kerja saudara, dan bahkan lingkungan universitas? Atau mungkin bisa saja saudara dapat melihat atau memberikan pendapat tentang pemimpin di Indonesia, seperti presiden, menteri, dan lainnya. Yang ditanyakan itu apanya gitu? Pendapatnya, apakah mereka sudah amanah sebagai khalifah Allah di bumi? Seperti itu. Seperti itu. Manusia itu tugasnya hanya untuk berusaha untuk menjadi yang terbaik. Amanah ataupun tidak amanah itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin kita ini, mereka sudah usaha untuk jadi yang terbaik, untuk amanah kepada masyarakatnya, untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakatnya. Makanya untuk menjadi pemimpin itu, maka yang pertama dilakukan itu ya harus mementingkan kepentingan masyarakatnya dibandingkan kepentingan dia. Sebenarnya apa yang kita rasakan di Indonesia ini, ya mereka sudah berusaha gitu loh untuk amanah. Apa yang kita rasakan di universitas kita, di tempat-tempat kita itu memang mereka udah usaha kali untuk menjalankan amanah mereka dengan sebaik-baik mungkin yang mereka bisa lakukan, yang mereka bisa buat. Makanya tugas kita hanya mendoakan mereka. Tugas kita itu hanya bisa mendoakan mereka supaya mereka itu terus istiqomah, terus amanah, terus bertanggung jawab dengan kita.
Karena yang menjadi seorang pemimpin, apalagi pemimpin satu kaum gitu kan, itu bukannya suatu hal yang mudah menurut saya. Bukan suatu hal yang macam kita bawa diri kita sendiri, itu enggak. Kita harus mikirkan yang satu dengan yang lainnya. Kalau yang di sebelah sana itu pinginnya A, tiba-tiba yang di sini pinginnya B, yang sini pinginnya C. Nah, pentinglah kepala itu kepala pemimpin. Makanya mereka udah berusaha, tinggal kitanya aja. Mereka ada amanah, yaitu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita cuma mendoakan sebagai rakyat mereka. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih. Kita memasuki pertanyaan terakhir. Apakah saudara sudah merasa mampu dan berkeinginan menjalankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi dalam artian memimpin suatu kaum atau suatu masyarakat? Baik. Kalau ditanya kepada diri saya sendiri, jujur saya belum siap untuk memimpin satu kaum. Gitu. Saya belum mampu untuk memimpin satu kelompok orang. Gitu. Kenapa? Karena jujur saya katakan, saya masih memikirkan diri saya sendiri. Karena tadi di awal yang pertanyaan tadi saya katakan, pemimpin itu ketika dia sudah diberikan amanah untuk menjadi pemimpin, maka dia harus lebih mementingkan kepentingan kelompoknya, lebih mementingkan kepentingan rakyatnya, lebih mementingkan kepentingan mahasiswanya dibandingkan kepentingan dia. Ketika Anda tanya kepada saya, apakah saya siap untuk menjadi pemimpin itu, saya belum siap. Karena saya masih memikirkan diri saya sendiri. Saya masih memikirkan, saya kayak mana ke depan, saya kayak mana itu. Karena kepentingan itulah yang saya anggap saya belum pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan kelompok kecil sekalipun. Makanya banyak saya memang banyak amanah-amanah, macam dulu saya di Mandua pernah saya pimpin satu bidang, namanya bidang Intak Iman Takwa. Waktu saya pimpin satu kelas anak-anak siswa baru gitu kan, di salah satu kelas saya anggap sampai sekarang saya masih bersalah sama mereka semua. Saya anggap saya masih bersalah sama Mandua. Karena apa? Karena saya mungkin kurang tegas dalam membuat sebuah kebijakan, kurang tegas dalam bersikap ketika saya mimpin kelas itu gitu loh. Sehingga bisa kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu gitu loh. Makanya sampai sekarang aja masih merasa bersalah. Sampai sekarang masih merasa bersalah. Belum lagi di rumah. Saya tuh jadi ketua remaja masjid itu 5 periode sampai dengan sekarang. Itu selalu saya katakan, kalau ada orang lain-lain lah. Kalau misalnya ada yang lain-lain lah. Kalau misalnya nggak ada, kalau bisa jangan aku lah. Kata mereka, kau mampu katanya. Kalau kalian anggap aku mampu, kalau aku ada salah, maafilah aku. Karena aku merasa belum siap untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi seperti itu. Masih ada keinginan pribadi saya untuk mementingkan untuk diri saya sendiri. Karena ketika kita sebagai seorang pemimpin itu memimpin satu kelompok, memimpin satu daerah, maka kita lepaskan semuanya. Kita lepaskan kepentingan kita. Itu yang terjadi pada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu waktu ada salah satu kabilah dari saya lupa itu Persia atau dari mana, datang ke rumahnya. Umar bin Khattab itu hanya cuma makan roti dari bekas saringan gandum. Artinya dia cuma makan roti itu dari tepung yang kualitasnya yang belakang lah. Kalah lah. Yang pertama udah sama yang lain, dia ampas-ampasnya. Itulah yang dibuatnya jadi roti. Itulah yang dia makannya sebagai khalifah. Padahal dia pemimpin di situ. Sepertiga dunia ada di kaki dia waktu itu. Tapi dia makannya seperti itu. Itu juga yang terjadi sama Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar As-Siddiq datang
ke rumah baginda Rasulullah SAW dan beliau sedang tertidur di kamarnya. Abu Bakar itu datang ke kamar beliau dan melihat ketika beliau bangkit ada bekas pelepah kurma di belakang badannya. Padahal waktu itu Persia itu punya kaisar yang sangat-sangat luar biasa. Kamarnya mewah semewah-mewah, bantalnya empuk sempuk-empuknya. Sedangkan Rasulullah SAW nggak seperti itu. Nah, itulah yang diajarkan oleh pada Rasulullah SAW, itulah yang diajarkan oleh para sahabat-sahabatnya, para pemimpin-pemimpin Islam yang terdahulu. Mereka memilih mementingkan kepentingan rakyatnya dibandingkan kepentingan dirinya. Itu juga yang terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz ketika istrinya hendak membaca Al-Quran. Ketika itu dimatikan semua lampunya. Pencahayaan cuma ada satu. Itu pun apa dikatakan istrinya, aku mau baca Quran, wahai suamiku. Kata Umar bin Abdul Aziz berkata sama istrinya, sesungguhnya apa yang kita pakai ini adalah punya negara. Dan ini dipergunakan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentinganmu. Makanya gunakan satu lampu ini, inilah yang kubeli dari hasil jerih payahku. Seperti itu. Makanya harus pemimpin itu ya harus memilih dirinya atau memilih rakyatnya. Kalau dia memilih dirinya, maka dia tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Tapi kalau dia memilih rakyatnya, dia memilih kelompoknya, maka dia pantas menjadi seorang pemimpin. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih kepada Saudara Hardi atas jawaban-jawabannya dan ilmu-ilmu yang diberikan terkait dengan hakikat manusia dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Mungkin sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Syukron kathiron atas kehadiran saudara dan saudari, khususnya kepada Saudara Muhammad Hardi Pratama Lubis atas waktunya, atas kesempatannya yang sudah memberikan jawaban-jawaban yang sangat memuaskan untuk kami, Isti Monida Hanum dan rekan saya Alvina Damayanti. Mungkin itu saja saya tutup untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.